Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini, kita akan membahas kembali manhwa It's Over Undokin Sofra's Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan ayah Kwiruyan yang menanyakan kepada Sidisun bagaimana Sidisun bisa menjadi seperti itu. Sidisun menjawab jika sebelum dirinya diselamatkan, Sidisun tidak yakin apakah Kyotian itu musuh atau teman. Agar tidak memperlihatkan Sidisun di hadapan Kyotian, Sidisun harus mengubah penampilannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kyotian, apakah kamu bertemu dengan pria kuat di istana tadi? Tanya Kwiruyan kepada Sidisun. Tidak hanya bertemu dengannya, dialah yang menyelamatkanku. Dan dia juga bertanya apakah nama keluargaku adalah Si. Pantas saja kamu harus mengubah penampilan. Untungnya kamu tidak mengekspos diri sendiri. Apakah dia benar-benar di sini untuk menangkapmu? Tanya Kwiruyan. Tidak juga. Ketika dia mendengarkanku berbohong tentang namaku, dia tampak sangat senang karena nama belakangku bukan Si. Aku masih merasa bahwa aku sangat dekat dengannya. Beberapa orang akan membuat orang lain merasa dekat dengannya. Jadi berhentilah memikirkannya. Kyotian ini pasti tuan muda dari klan kaya. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki pengikut yang begitu kuat? Biarkan saja mau dia serasa dekat atau tidak. Sekarang kita harus segera pergi. Kita tidak bisa tinggal di domain Gunung Quanfu ini untuk waktu yang lama. Ayo segera pergi ke domain Iblis Suci. Beberapa saat kemudian, di malam hari, Kyotian sedang tidur dengan sangat nyenyak. Di sisi lain, di kota Gunung Quanfu, para tentara pemberontak telah dikumpulkan oleh Dao. Aku meminta kalian untuk berhenti, tapi malah tidak mendengarkan. Akhirnya orang tua ini harus bertindak sendiri. Dan ketika kalian dipukuli, baru kalian bersedia mendengarkan orang dengan jujur. Apakah kalian ini murahan? Bukankah itu karena kita bertarung dengan para penjaga dan tidak bisa mendengarkanmu berteriak untuk berhenti? Ucap pikiran para tentara pemberontak. Para pemberontak kaget ketika Dao mengangkat tangannya. Sial, itu adalah reaksi bawah sadar, ucap para pemberontak yang kaget. Aku juga tidak akan bicara omong kosong denganmu. Tuan Kyo telah sepenuhnya memusnahkan keluarga Jia. Dan mulai sekarang, wilayah pegunungan Quanfu akan menjadi milik Tuan Kyo. Dalam waktu dekat, seluruh wilayah pegunungan Quanfu akan dikuasai oleh kekuatan bernama Dinasti Yan Agung. Tergantung pada situasi wilayahnya. Mungkin sebagian akan dibagi menjadi kerajaan iblis Yuanzi. Namun secara umum, semuanya berada di bawah peraturan permaisuri. Ini adalah bab umum dari persatuan permaisuri, serta beberapa dekret dan peraturan. Setelah kalian terbiasa dengan itu, kalian harus membantu orang tua ini dan mengambil alih domain pegunungan Quanfu. Ingat, Tuan Kyo tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Di tangannya, penjahat licik yang hidup akan lebih buruk dari kematian. Dan walau mati, mereka tidak akan bisa mati dengan tenang. Kalian harus tahu bahwa sebelum Jie Sengjing meninggal, dia mengalami gangguan emosi, menangis dan berlutut di hadapan Tuan Kyo, memohon belas kasih dan air mata di seluruh wajahnya. Para pemberontak bingung apa yang dilakukan Kyotian hingga membuat Jie Sengjing menjadi seperti itu. Untuk apa kalian melihatku? Apa ingin bilang sesuatu? Tanya Dao. Para pemberontak menjawab tidak.
Setelah itu, mereka semua langsung membaca buku yang diberi Dao. Setelah membacanya, mereka semua kagum dengan isi buku tersebut. Dalam beberapa hari ke depan, mari kita bekerja sama dengan baik dan mengatur urusan domain Gunung Quanfu dengan baik, sehingga Tuan Kyo tidak akan kecewa. Dengarkan nasihat orang tua ini, kamu boleh main-main dengan siapapun, tapi jangan main-main dengan Tuan Kyo. Kalian tidak ingin mengalami apa yang disebut hidup lebih buruk dari kematian. Di samping itu, setelah menelan pil ini, kalian tidak perlu minum, makan, atau tidur selama 7 hari. Kalian harus memanfaatkan 7 hari ini dengan baik untuk memastikan bahwa masalah yang dijelaskan Tuan Kyo diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Mengerti? Para pemberontak pun mengerti. Dao merasa bangga dengan dirinya sendiri karena Dao bisa melatih orang dengan waktu sesingkat ini. Beberapa saat kemudian, Kyotan bangun tepat di pagi hari. Kyotan keluar dan berkata, Long Kyo Dao benar-benar memperbaiki domain Gunung Quanfu dengan sangat cepat. Efisiensinya tidak buruk. Sedangkan yang lain, aku tidak tahu beberapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Tidak masalah, biarkan dia pergi bekerja. Dan aku akan bertanggung jawab untuk jalan-jalan, makan dan minum, dan bersantai selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Kyotian hanya dalam 3 hari meneruskan semangat berbuat baik. Selama orang-orang membutuhkannya, dia akan muncul di hadapan orang-orang dan menyelamatkan mereka dari api dan air selama dia berteriak Dewa Agung Hades. Hari ini dia mendengarkan seruan orang-orang dan datang untuk menghancurkan para bandit. Para bandit berlari dengan sangat cepat. Mereka melihat ke arah belakang mereka dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Dan tiba-tiba ada serangan yang begitu dahsyat menghantam mereka. Serangan tersebut mampu membelah sebuah gunung, dan para bandit yang terkena serangan tersebut lenyap tanpa tersisa. Bukanlah ini masalah yang sangat sederhana, hanya perlu satu pukulan untuk menghadapi para bandit di gunung. Sudah 3 hari, tetapi kalian masih belum menyelesaikannya. Mereka semua terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Kyotian. Dan setelah itu mereka semua bersorak untuk Kyotian. Dan Kyotian melambaikan tangannya. Dao hanya bisa terdiam melihat tingkah Kyotian. Kyotian melihat ke arah Dao. Dan Dao pun langsung terdiam. Setelah itu para anak-anak mengepung Kyotian. Dao mengatakan jika Kyotian sangat populer. Dao berpikir, setelah Tuan Kyo menggabungkan domain Bahua dan domain Gunung Quanfu ke dalam domain Iblis Suci, basis kultivasi Kaisar Agung Iblis Suci Luo Tao Tian, yang terikat dengan domain Iblis Suci akan meroket. Di sisi lain di alam void, kapal yang ditunggangi oleh keluarga Kweruyan sedang menuju ke domain Iblis Suci. Domain Iblis Suci ini terlihat sangat besar. Apakah ada dunia sebesar ini di dunia tengah? Tanya ayah Kweruyan kepada Qiang Qiang. Qiang Qiang menjawab, tidak hanya itu. Jumlah fragmen dunia kecil di sekitarnya juga sedikit. Ayah, ibu, menurut bimbingan kakak Luo, tidak diragukan lagi ini adalah domain Iblis Suci. Kita akan mengetahuinya setelah kita memasuki perbatasan. Penjaga perbatasan berkata, setelah melewati perbatasan, kau akan melihat petunjuk navigasi. Tetapi ingat bahwa senjata terbang tidak diperbolehkan di dalam kota. Ke kiri untuk pergi ke kerajaan iblis Yuanxi, dan ke kanan untuk pergi ke dinasti Yan Agung. Mereka semua bingung, kenapa di domain Iblis Suci ada dinasti Yan Agung. Keluarga Kweruyan yang sedang bengong disuruh oleh penjaga perbatasan untuk segera pergi karena mereka menghalangi jalan. Dan setelah itu kapal keluarga Kweruyan pun langsung masuk.
Setelah masuk, Ayah Quirrell tidak menyangka jika aura langit dan bumi di sini begitu kaya dan lebih baik dibandingkan dengan realm world biasa. Kiang-Kiang bertanya, sekarang bukan waktunya untuk merasakan auranya. Apa yang terjadi dengan dinasti Yan Agung? Bukannya dinasti Yan Agung menghilang dan dibawa pergi oleh orang kuat. Alhasil, itu dibawa ke domain iblis suci. Si Desun mengatakan jika dirinya tidak tahu, dan dinasti Yan Agung di domain iblis suci belum tentu milik si Desun. Lagi pula, ada ras manusia yang tinggal di domain iblis suci. Mungkinkah kakak lu sedang bersenang-senang dan membiarkan ras manusia membangun dinasti seperti itu sendiri? Quirrell menyuruh mereka semua untuk melihat ke suatu tempat. Quirrell berkata, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bagaimana secara spesifiknya? Mari kita lihat sendiri. Maka kita akan mengertinya kan? Dan kapal keluarga Quirrell pun mengikuti petunjuk arah ke dinasti Yan Agung. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah sampai di dinasti Yan Agung. Quirrell tahu jika itu memang asli dinasti Yan Agung. Tetapi Quirrell bingung bagaimana bisa dinasti Yan Agung berada di domain iblis suci. Si Desun mengatakan jika mereka harus pergi ke kota dan melihat situasinya. Tidak lama kemudian, keluarga Quirrell telah memasuki kota. Si Desun meminta kepada pemuda tersebut agar keluarganya bisa menumpang ke dinasti Yan Agung, atau bisa dibilang ke pusat kota dinasti Yan Agung. Dan si Desun pun akan membayarnya, dan pemuda tersebut langsung menyetujuinya. Setelah itu, di perjalanan, si Desun melihat keluar dan berkata, jika jalannya menarik dan nyaman, dan tampaknya formasi yang diukir di jalan utama memiliki efek berkah pada penarik binatang berkaki 6. Penglihatan bagus. Jalan utama ini dibangun atas perintah Perdana Menteri Song, dan jalan utama di dinasti Yan Agung kita sudah seperti ini. Dengan jalan utama seperti ini, kehidupan setiap orang menjadi mudah, meskipun berjalan kaki. Formasi yang ada di dalamnya dapat menghilangkan rasa lelah dan membantu orang berjalan lebih mudah. Perdana Menteri Zhong, mungkinkah Perdana Menteri yang kamu bicarakan adalah Zhong Yangming? Tanya si Desun. Tamu sebenarnya tahu nama Perdana Menteri Zhong. Memang benar, dia adalah Perdana Menteri dinasti Yan Agung kita. Si Desun senang jika itu benar-benar bocah kecil itu. Quirrell berkata, melihatmu seperti ini, hidup berjalan baik. Kalian memiliki kaisar yang baik. Pemuda tersebut mengatakan jika itu benar. Permaisuri Yan Agung kami yang mulia sih, siapa yang tidak menghormatinya? Si Desun dan Quirrell pun senang ketika mendengar kabar si Ryan yang baik-baik saja. Kiang-Kiang dan suaminya sangat senang karena mereka akan segera melihat cucu perempuan mereka. Tampaknya kamu sangat menghormatinya, ucap Quirrell. Itu benar, permaisuri kita yang mulia, rajin dan teliti, membuat dinasti Yan Agung kota makmur. Siapa yang tidak puas? Tentu saja, tidak ada yang bisa menghapus pencapaian pangeran terbaik di dunia di belakang permaisuri. Kubis yang dipelihara di rumah selama 20 tahun dimakan babi, ucap pikiran mereka yang kaget dan bingung. Maksud dari istilah tersebut ialah seorang anak perempuan yang sudah dibesarkan diambil oleh cowok sebelum anaknya memberikan manfaat ke keluarga atau berhubungan intim sebelum menikah. Anak muda, tampaknya kamu sangat menghormati dan mencintai pangeran ini. Itu wajar, jika bukan karena Tuan Pangeran, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang baik? Jika bukan karena dia, yang mulia akan bernasib sial. Kita pasti sudah lama mati, dan dinasti Yan Agung sudah lama lenyap.
bagaimana mungkin akan ada aliansi permaisuri yang sekarang sampai hari ini? Si Disun dan Quiruyan kaget ketika mendengar jika si Royan hampir mati. Si Disun langsung menanyakan kepada pemuda tersebut apa yang terjadi hingga membuat si Royan hampir mati. Kalian bertanya kepada orang yang tepat. Aku ada di sana saat itu. Aku ingat ketika Pavilion Tianji dan Kekaisaran Doyan melancarkan serangan bersama. Saat itu, Permaisuri Shi bertarung melawan para kultivator fisik itu dengan 1 lawan 2. Tepat ketika Permaisuri Shi hampir terpukul, Permaisuri Luo mengambil tindakan dan bertarung berdampingan dengan Permaisuri Shi untuk melindungi Permaisuri Shi dan Permaisuri Luo yang terluka. Semua orang yang hadir bergegas keluar gerbang kota dengan berbagai senjata. Si Disun berpikir, untungnya aku tulus kepada orang-orang itu, sehingga mereka tidak menyerah pada Yu'er di saat kritis. Ucap pikiran si Disun yang tidak tenang. Quiruyan yang melihatnya pun langsung menenangkan si Disun. Saat itu, semua orang ketakutan dan putus asa, tapi juga sangat marah. Saat kami hendak bertarung sampai mati, Tuan Pangeran datang. Kalian mungkin tidak memahami suasana hati semua orang saat itu. Situasinya sudah dalam situasi putus asa. Semua orang merasa tidak dapat bertahan, dan Yang Mulia juga bertarung dengan hati mati. Tetapi pada saat kritis, Tuan Pangeran mendatangi kami dalam bentuk api yang berterbangan di kejauhan. Dengan kekuatannya sendiri, dia melawan segalanya, melindungi Yang Mulia, membela Yan Agung, dan menyelamatkan kita semua. Hanya saja, Pangeran menggunakan teknik rahasia untuk membakar dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita dalam pertempuran itu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Pangeran sekarang. Resiko seperti ini seharusnya tidak terjadi. Mengapa penjaga rahasia tidak muncul dengan metode yang ditinggalkan kakak Luo? Ucap pikiran mereka berdua. Entahlah, apalagi yang terpuji dari pangeran ini, tanya Quiruyan kepada pemuda tersebut. Banyak sekali, selain jalan ini juga terdapat berbagai macam hewan ternak di Gunung Qingyan, anggur Qingyan, dan lain-lain. Itu semua dilakukan oleh pangeran untuk mendorong perkembangan Qingyan. Ada banyak perbuatan baik seperti ini, seperti panti asuhan, terlalu banyak. Kalian akan mengetahuinya saat kita memasuki kota dan melihat dengan mata kepala sendiri. Tuan Pangeran, ada juga episode menarik dalam pertempuran kota Kekaisaran saat itu. Saat sang pangeran muncul, dia tampaknya menyembunyikan identitasnya dan bahkan mengenakan topeng hantu. Tapi bagaimana mungkin semua orang tidak mengenalinya? Ketika semua orang berteriak mengenalinya, Tuan Pangeran tersenyum malu-malu. Hantu, topeng hantu, jangan bilang. Kebetulan, itu pasti suatu kebetulan. Oh iya, pangeran ini mempunyai julukan. Apakah kalian bisa menebaknya? Biar ku beritahu, dia adalah Dewa Perfect Sofres Giotian kita, Tuan Pangeran Kyo. Mereka berempat kaget setelah mendengar julukan Giotian. Sofres, menantu, untuk apa kamu melihatku? Meskipun pada awalnya aku sering dilindungi oleh Ruyan di keluarga gue, aku adalah kaisar pendiri. Julukan ini, Perfection, melambangkan perbuatan baik Tuan Pangeran, dan Dewa melambangkan kekuatan Tuan Pangeran. Sofres melambangkan semangat Tuan Pangeran, dan itu juga merupakan tujuan utama dari asosiasi Sofres kita. Lembut di luar dan keras di dalam, ketekunan, perbuatan baik, dan perdamaian di dunia. Coba pikirkan, perilaku Sofres adalah hal yang memalukan di mata orang lain, wujud ketidakmampuan. Namun berbeda dengan Tuan Pangeran, dia Sofres namun tangguh. Dan dia mengajari kami secara pribadi bahwa identitas tidak menentukan apapun. Dan pandangan serta visi sekuler tidak menentukan apapun.
Hanya kamu sendiri yang bisa memutuskan diri sendiri. Dan mereka berempat pun bertambah shock. Si Disun berpikir, sesama makan sofres, mengapa aku selalu diajak di keluarga gue? Tetapi orang-orang sangat menghormati Qiyou-tian. Masih bisakah kamu menunjukkan semangat muliamu melalui makan? Apakah hal semacam ini juga bergantung pada bakat? Tidak apa-apa. Yang dibicarakan belum tentu Qiyou-tian yang kita temui di Gunung Guanfu. Mari kita bertanya kepada beberapa orang lagi untuk memastikannya. Guerryan berpikir, jika ini benar-benar orang yang sama. Suamiku telah meneriaki Qiyou-tian dengan sebutan kakak Qiyou, dan itu akan sangat memalukan. Dan mereka pun telah sampai di kota dinasti Yan Agung. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.